terbentang luas melintang gagah di garis pantai Teluk Tomini. Kemudian masukan ya, saran dari adik-adik pemuda, ada yang dari Ansor, kemudian dari Karang Taruna untuk menyampaikan beberapa hal. Kami sangat paham bahwa DOB ini insya Allah ya terbentuk, waktunya kapan belum bisa juga kami pastikan, bisa saja yang menikmati DOB itu adalah kami para pemuda ini tuh. Untuk itu, nah adik-adik pemuda hari ini meminta ruang pada Bapak Ibu sekalian, para tim penyusun naskah, kiranya diberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan masukan, saran, harapan untuk penyempurnaan data yang insya Allah akan dibawa oleh teman-teman tim penyusun rancangan undang-undang di Jakarta nanti. Namun, ya, terima kasih. Mohon izin Pak Bupati sekaligus yang kami hormati, para tim ahli DPR RI penyusun naskah akademik rancangan undang-undang, yang kami hormati Bapak Ibu Camat dan seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini yang semuanya kami hormati. Sahabat-sahabat pengurus OKP lainnya yang sempat hadir juga pada kesempatan ini, alhamdulillah kami diberikan kesempatan dalam hal menyampaikan pokok-pokok pikiran juga dalam sebagai bentuk gagas sumbangsi ya kami sebagai OKP di wilayah X Motong dalam rangka mendukung pemekaran Kabupaten Motong. Karena ini kami dari Gerakan Pemuda Ansor yang namanya Komite Independen Pemekaran Kabupaten Motong ya, struktur, dan alhamdulillah langkah kami ini telah direspon positif, bahkan didukung secara langsung oleh Pak Bupati, karena memang harapan beliau dalam rangka mendukung atau memperjuangkan pemekaran ini tidak bisa dan tidak serta-merta hanya sebatas beberapa pihak saja ya, tetapi harus semua pihak, karena siapa saja yang ada di wilayah kabupaten ini merupakan sebuah pihak yang membutuhkan dan juga akan merasakan hasil daripada pemekaran Kabupaten Motong nantinya. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan kami selaku Ketua Raja Ansor Kecamatan Motong sekaligus Ketua Komite Independen Pemekaran Kabupaten Motong, yang mana pada kesempatan ini kemarin kami sudah menyusun juga beberapa pokok pikiran secara tertulis, karena kami melihat dan memastikan situasi tidak memungkinkan memberikan kepada kami kesempatan yang panjang untuk menyampaikan beberapa aspirasi. Nah, sehingga kami juga sudah menyatakan dalam bentuk tulisan. Dan nanti insya Allah hal-hal yang masih kurang nanti kami akan tambahkan ya sebagaimana yang dibutuhkan. Pada prinsipnya kami dari pemuda ini ya, ada beberapa alasan yang ingin kami sampaikan terkait dengan kenapa Kabupaten Motong ini wajib untuk dimekarkan. Ada beberapa pertimbangan kami, bahwa tadi sudah disampaikan juga jarak pemekaran, jarak posisi Kecamatan Motong ke ibu kota itu sungguh sangat jauh ya, bahkan sangat panjang, dan ketika mau dibandingkan para ibu tim ahli, bahwa perbandingan satu kabupaten Parigi Motong ini ya, perbandingannya 4 kabupaten kota di daerah tetangga kami, Kabupaten Gorontalo. Saya alumni Universitas Negeri Gorontalo yang berada dari Kecamatan Motong. Kenapa tidak melanjutkan studi di provinsi di Kota Palu ya, tapi kami hanya melanjutkan studi di Gorontalo? Karena dari sisi jarak ya, lebih mudah kami ya akses ke Gorontalo dibanding ke Palu ya. Sedangkan perbandingannya dari Motong ke Palu itu hanya kita bisa melewati satu kabupaten dan satu kota ya. Tapi kalau ke Gorontalo dengan jarak yang sama, kita akan melalui 4 kabupaten kota. Sehingga pada kesempatan ini sebagai orang yang
sudah merasakan bagaimana risiko dengan posisi daerah yang cukup jauh ini yang menjadi poin-poin penting yang kami ingin sampaikan dan tegaskan pada kesempatan ini. Kalau Kalimantan, berdasarkan kebijakan nasional ini, maka kami melihat ada peluang ya, dan berpotensi bagi daerah yang berada di kawasan calon ibu kota baru ini untuk wajib dimekarkan. Kenapa? Tentunya kami harus siap. Daerah-daerah yang berada di seputaran kawasan calon ibu kota negara ini harus siap dengan berbagai macam kebutuhan yang itu dibutuhkan di Pulau Jawa, di ibu kota nantinya. Bagaimana kemudian kita bisa mendukung ya apa yang menjadi kebutuhan di ibu kota nanti, ketika kita masih tergantung dari Kabupaten Parigi Motong yang jaraknya bahkan jumlah penduduknya sebagaimana juga yang disampaikan oleh perwakilan tim pemekaran tadi, bahwa di sini banyak pengusaha tapi tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Ya, kami juga di sini banyak sumber-sumber daya manusia, ya, alumni-alumni yang ini sumber daya manusianya cukup, tapi banyak yang tidak berada pada posisi sasaran pendidikan yang jelas. Ya, oleh karena itu ini yang menjadi poin kedua. Yang ketiga dari sisi geopolitik nasional, bahwa ini juga penting harus kita kaji, ya, bahwa posisi Kabupaten Parigi Motong ini tidak jauh berbatasan dengan negara lain, yaitu Filipina dan juga Australia, sehingga dalam pandangan geostrategi politik maka ada ancaman-ancaman nasional ya dari sisi keamanan yang mungkin hari ini kita tidak melihat secara langsung. Tapi bagaimana coba kemudian dengan adanya posisi ibu kota ini bisa jadi ya hal-hal yang kemudian kita pikirkan dan ancaman-ancaman yang hari ini kita tidak baca ke depan, ini yang kemudian kita harapkan harus dipikirkan. Bagaimana untuk menyiapkan posisi ketahanan keamanan itu, tentunya hal yang dilakukan adalah pemekaran Kabupaten Motong. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan terkait dengan potensi. Motong ini sudah mengalami perkembangan yang cukup besar. Yang kedua, kami melihat bahwa saat ini ada masalah besar yang akan dihadapi oleh negara, yaitu bonus demografi. Ya, kami sebagai pemuda yang masih dalam usia produktif ini akan menghadapi bonus demografi ini. Jadi kemudian ketika kita yang ada di wilayah X Motong ini tidak memiliki tempat-tempat dan ruang kerja, maka pasti bisa dipastikan bahwa kita sekalipun memiliki sumber daya manusia akan termarginalkan dan tidak bisa mendapatkan apa-apa, ya, sebagaimana yang kemudian diharapkan oleh negara hari ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga izinkanlah kami bertanya beberapa hal, ya, ini yang penting untuk dijawab. Yang pertama, bahwa yang ingin kami tanyakan terkait dengan langkah yang hari ini dilakukan oleh DPR RI, ya, kemudian melakukan menurunkan tim ahli dari DPR RI. Pada saat ini kami tahu bersama bahwa upaya pemekaran DOB Kabupaten Parigi Motong ini sudah dilakukan dari kurang lebih 2009, dan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa bahkan datanya di masa SBY Susilo Bambang Yudhoyono sebelum moratorium ini ditetapkan, ya, bahwa Kabupaten Motong sudah masuk dalam urutan ke-10, ya, berdasarkan surat Presiden rancangan undang-undang tentang 22 daerah otonomi baru. Itu sudah masuk, Kabupaten Motong masuk pada urutan ke-10. Hari ini tim yang turun adalah melakukan penyusunan naskah akademik dan juga penyusunan rancangan undang-undang. Pertanyaannya, ketika ini dilakukan, bagaimana dengan posisi rancangan surat Presiden, ya? Bagaimana posisi surat Presiden yang sudah masuk menjadi rancangan undang-undang 22 daerah otonomi baru? Itu posisi pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan alur, ya, seperti apa alur sebenarnya atas proses pemekaran kabupaten yang ada. Itu mungkin yang ingin kami tanyakan. Pada intinya kami tetap berkomitmen untuk
Selanjutnya ketika dibutuhkan bagi sebuah calon DOB baru, ya, ketika syaratnya harus membentuk semua OKP secara nasional harus ada di calon DOB baru, maka kami siap membentuk semua OKP yang secara secara vertikal ada di negara ini. Kami siap, ya. Saya berharap juga teman-teman dan sahabat dari Karang Taruna, mari sama-sama ketika OKP dibutuhkan sebagai syarat penunjang pemekaran kabupaten, maka kita sama-sama bergandengan tangan, kita bentuk semua, ya. Mau OKP apa itu? Kecuali PKI mungkin yang tidak bisa kita bentuk. Mungkin demikian dari kami, kalaupun ada tambahan dari sahabat-sahabat saya, dan insya Allah sebentar ini kami akan serahkan juga pokok-pokok pikiran kami dari HIP dan juga Gerakan Pemuda Ansor kepada tim ahli. Semoga ini bisa memberikan sumbang saran, pikiran, dan selalu ada hal-hal yang kurang, kami siap untuk membantu, ya, pemerintah daerah dan juga tim yang ada. Yang kami hormati Bapak Bupati Parigi Motong yang alhamdulillah berkesempatan hadir di tengah masyarakat ex Motong, dan terkhusus tim penyusun RUU untuk pemekaran Kabupaten Motong yang tentunya sudah melewati mungkin ribuan kilo hingga masuk ke wilayah Sulawesi Tengah dan dilanjutkan perjalanan darat kurang lebih 340 km, dan ini semoga menjadi salah satu dasar bahwa memang kondisi Motong jauh dari ibu kota, dan ini merupakan menjadi parameter bahwa Kabupaten Motong harus jadi, Kabupaten Motong harus betul-betul segera mungkin untuk dimekarkan. Kemudian Tabe, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan 3 poin. Mungkin saya singkat. Yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga aksi nyata. Yang pertama bahwa pada kesempatan ini izinkan saya mewakili teman-teman Karang Taruna di wilayah ex Motong menyampaikan dukungan penuh untuk pemekaran Kabupaten Motong. Dan kemudian kalau orang-orang tua tadi menyiapkan data, kami dari Pemuda dan Karang Taruna tentunya menyiapkan sumbangsi pemikiran dan juga tenaga jika dibutuhkan dalam pemekaran Kabupaten Motong ini. Dan yang terakhir, di aksi nyata ini yang menjadi poin utama dari keinginan kami untuk audiens. Yang pertama mungkin ibarat anak tangga, ibarat 5 anak tangga. Kegiatan ini sudah sampai di anak tangga yang keberapa menuju Kabupaten Motong. Kita sudah sampai di anak tangga keberapa? Dan selanjutnya selepas dari kegiatan ini, Bapak Ibu tim ahli ini akan kembali seperti apa progres ke depan, dan kami mohon berikan gambaran kepada kami masyarakat dan juga pemuda apa yang bisa kami bantu. Apakah kami hanya sekedar duduk diam dan terjadi lagi mungkin Bapak Ibu masih ingat 2014 kalau tidak salah ada deklarasi untuk pemekaran. Apakah kami hanya sekedar duduk untuk menunggu 8 tahun lagi akan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan? Tabe, mohon maaf Tabe. Yang selanjutnya kita tahu bersama bahwa keran untuk pemekaran belum dibuka, maka saya inginkan di sini pernyataan setidaknya penguatan bagi kami bahwa selepas dari sini, insya Allah ke depan semoga secepatnya keran pemekaran ini dibuka. Kami inginkan pernyataan dari tim ahli ini untuk mengawal. Kira-kira jangan sampai kita takutkan ketika keran pemekaran ini sudah dibuka, Kabupaten Motong berada di urutan yang kesekian. Jadi kami berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu tim ahli ini untuk memperjuangkan ataupun bisa menyatakan pernyataan sikap secara lisan. Kalaupun kita tidak bisa sediakan pernyataan sikap di atas hitam di atas putih, Tabe saksi tadi ada bapak sempat sampaikan leluhur menyaksikan kita di sini. Dan semoga rintik hujan ini menjadi doa yang kita aminkan bersama bahwa Kabupaten Motong akan segera jadi. Mungkin itu saja dari saya. Tabe, terakhir saya kembali lagi bahwa kami dari Karang Taruna siap mendukung apapun bentuknya, siap mendukung, dan dari Pemuda siap menyediakan pemikiran-pemikiran dan juga sumbangsi tenaga untuk terbentuknya Kabupaten Motong. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Motong sangat mendukung terbentuknya daerah otonom baru.
Nah, tetapi ada yang mengganjal di hati adik-adik kami, mungkin mohon penjelasan. Nah, yang pertama dari Komite Independen Pemekaran Kabupaten Parigi Motong ya, adik-adik kami. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik dari Komite Independen dan juga dari Karang Taruna, kami dari tim ahli, dari tim penyusun mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Sedikit menjawab, tapi sebelumnya mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan jawabannya. Untuk yang paling pertama tadi pertanyaan terkait surat presiden ya. Ya, amanat presiden. Jadi kita ini kan memang berdasarkan periode. Jadi kalau periode keanggotaan gitu. Jadi kalau itu di tahun 2014 artinya sudah beda periode keanggotaan dengan yang saat ini gitu. Saat ini kan periode 2019-2024 gitu. Jadi dianggap memang itu sudah tidak berlaku. Jadi semua rancangan undang-undang apapun itu prosesnya semua diulang kembali. Jadi kembali dari nol kalau kata orang Pertamina. Jadi kita memang makanya kami di sini mengadakan pengumpulan data. Nah ini juga yang menjawab pertanyaan kedua. Ini ada di mana gitu ya. Jadi proses penyusunan sebuah rancangan undang-undang itu memang sangat-sangat sebenarnya lama dan banyak proses yang harus dilalui gitu. Jadi yang kita lakukan saat ini nih jujur ini baru tahap awal, baru pertama. Jadi berdasarkan permintaan dari pimpinan Badan Legislasi, kami diminta untuk melakukan penyusunan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Nah nanti kalau memang dari tim kami sudah selesai, itu akan dilanjutkan ke tahapan harmonisasi rancangan undang-undang. Setelah itu baru ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR, karena ini memang inisiatifnya dari anggota DPR. Setelah itu baru dilakukan pembahasan dengan pemerintah. Nah ini tadi balik lagi ke pertanyaan bagaimana dengan moratorium dan segala macam itu bukan saya bukannya nggak mau ngasih pernyataan, tapi memang kami bukan dalam kompetensi untuk membuat pernyataan seperti itu gitu, karena kami bukan dari politis, kami tidak ada kepentingan apapun, karena kami hanya diminta sebagai penyusun, karena kami memiliki keahlian seperti kalau saya perencana undang-undang, ada beberapa teman peneliti dan juga tenaga ahli dari Badan Legislasi itu. Nah nanti jadi kami tidak punya kompetensi seperti itu gitu untuk membuat pernyataan bahwa ini pasti akan jadi gitu. Kami tidak punya kompetensi itu gitu, tapi kami punya kompetensi untuk membantu membuat naskah akademik dan rancangan undang-undang supaya bisa ini ditetapkan jadi usul inisiatif DPR. Jadi kalau memang ini sudah ada political will dari anggota DPR, insya Allah sih nanti terutama mungkin dari pimpinan balik ya, karena pimpinan Badan Legislasi yang meminta itu seharusnya sih dia sudah punya langkah konkret sendiri ya, untuk nanti dia melakukan lobby-lobby politik dengan teman-teman di fraksi politik, fraksi-fraksi lainnya gitu, untuk istilahnya menjadikan ini usul inisiatif DPR. Nah kalau sudah menjadi usul inisiatif DPR itu
biasanya akan berkirim surat ke presiden, nantinya akan dibalas oleh presiden itu berbentuk surat presiden untuk pembahasan gitu. Jadi kalau memang nanti yang ditugaskan itu biasanya dari Kemendagri ya, untuk membahas bersama-sama dengan anggota DPR gitu. Jadi kalau untuk moratorium ya itu nanti diputuskannya apakah nanti presiden akan memberikan surat presidennya kembali membalas atau enggak gitu. Cuma biasanya sih dibalas ya. Harus dibalas gitu. Ada ketentuannya itu biasanya 60 hari dia sudah harus membalas usul inisiatif DPR berupa rancangan undang-undang dan naskah akademik yang kita sampaikan gitu. Kalau memang ditanya ini anak tangga keberapa, ya ini baru anak tangga pertama gitu. Jadi memang perjuangan masih lama, cuma lama atau tidak itu relatif ya. Kita nggak pernah bisa menetapkan ini setahun jadi atau karena ya banyak juga kalau yang kita lihat itu kan RUU yang dibahas itu dalam waktu singkat itu ada juga gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ini bisa diselesaikan segera gitu. Ya oleh karenanya kami mohon sekali lagi, kami hanya bisa memohon doa dari teman-teman Karang Taruna dan juga dari komite independen ya, dari komite independen untuk ya itu tadi nanti kita berusaha untuk juridis gitu. Jadi nanti kalau tadi yang sesuai dari undang-undang pemerintahan daerah terbaru itu yang 2014 itu memang sudah ada banyak persyaratannya gitu. Jadi kita untuk pembentukan suatu kabupaten itu sudah harus memenuhi syarat-syarat tersebut gitu. Nggak bisa terlepas dari persyaratan-persyaratan yang memang sudah ada di dalam undang-undang. Jadi intinya sih kita harus memenuhi itu dulu gitu. Nah, kedatangan kami dalam rangka itu melakukan pengumpulan data terkait kita menyusun naskah akademik tersebut supaya itu menjadi dasar yang kuat bagi para anggota di DPR untuk membahas gitu, lebih seperti itu. Jadi nanti ya tadi memang sudah sempat disinggung juga sama Mas Hendro, kita mungkin akan ada nanti uji konsep kalau memang dimungkinkan terkait kalau misalnya kita sudah selesai membuat naskah akademik dan rancangan undang-undang. Itu kira-kira Pak Hafid, mungkin atau mau ada pertanyaan tambahan atau masih ada yang kurang jelas? Yang saya banggakan, jadi sedikit menambahkan tadi tentang proses ya. Jadi ini bukan berlaku hanya untuk RUU DOB pemekaran pembentukan daerah baru saja, tetapi untuk semua rancangan undang-undang itu memang kita kenal namanya program legislasi nasional yang 2013 itu selesai dengan selesainya periode pemerintahan dan periode DPR pada waktu itu. Kemudian lanjut lagi 5 tahun kemudian 5 periode keanggotaan dan pemerintahan. Dan pada waktu itu tidak ada dikenal carry over. Jadi kalau selesai, semua rancangan undang-undang yang tidak selesai di tahapan manapun itu tidak dilanjutkan di periode berikutnya, karena kan sudah isinya DPR sudah berisi partai yang berbeda lagi, pemerintahan juga yang terpilih bisa jadi berbeda. Jadi kembali dari awal dimasukkan lagi dalam program legislasi nasional, begitu seterusnya. Jadi baru dikenal carry over itu terakhir di periode lalu ada beberapa rancangan undang-undang yang kalau disepakati bersama antara pemerintah dan DPR, misalnya tahapannya sudah tinggal sedikit lagi, sudah mau selesai masa keanggotaannya, dengan kesepakatan DPR dan pemerintah bisa di carry over, kayak misalnya undang-undang yang sudah pada tahapan tingkat 1 atau menjelang tingkat 2, nanti tidak dari 0 lagi, bisa dilanjutkan atas kesepakatan bersama. Sedangkan yang ini kasusnya memang waktu itu
tidak ada carryover, belum dikenal carryover. Kemudian pada tahapan mana yang saat ini tadi disampaikan oleh Bu Dani, Ketua Tim, rancangan undang-undang itu kan ada prolegnasnya ya, tetapi prolegnas itu ada yang dalam long list, jadi list panjang daftar rancangan undang-undang, tapi ada juga istilahnya kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka itu salah satunya adalah rancangan undang-undang pembentukan daerah. Periode tahun lalu ya Dea, kita dimintakan oleh Komisi 2 membentuk beberapa rancangan undang-undang terkait dengan beberapa daerah provinsi. Itu tidak ada penyesuaian daerah provinsi, tidak ada penyesuaiannya karena dasar hukumnya sudah tidak berlaku, termasuk salah satunya Sulawesi Tengah. Nah itu tidak ada di dalam prolegnas long list, tetapi masuk lewat kumulatif terbuka. Nah kumulatif terbuka ini bisa salah satu usulannya bisa dari anggota DPR, bisa dari fraksi, bisa dari AKD, gitu ya. Nah ini kebetulan yang mengusulkan inisiatifnya ada perseorangan, dalam hal ini kebetulan pimpinan badan legislasi, jadi perseorangan dan pimpinan dari AKD. Prosesnya kembali dari awal karena memang tadi mulai dari perencanaan tapi masuknya lewat kumulatif terbuka. Nanti setelah di balik itu tidak harmonisasi, biasanya kalau sudah diusulkan oleh balik langsung bisa ke paripurna sebagai usul inisiatif DPR. Usul inisiatif DPR baru disampaikan ke pemerintah untuk naik di pembahasan tingkat 1 gitu. Jadi proses awal kenapa syaratnya sekarang semua rancangan undang-undang itu harus dilengkapi dengan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Sedangkan yang kajian yang 2013 itu kan mau tidak mau kita butuh updating gitu. Jadi penguatan data-data kekinian, kemudian fakta-fakta empiris yang terbaru. Nah dalam rangka itulah kami membentuk, kami diperintahkan oleh pimpinan badan legislasi ini untuk menyusun itu. Jadi proses tahapannya seperti itu karena tidak hanya undang-undang DOB ini saja, semua rancangan undang-undang prosesnya seperti itu. Saya kira mungkin menambahkan saja seperti itu Bu Ketua. Terima kasih. Mungkin mengklarifikasi ya Bu ya. Jadi yang dimaksud nol tadi ya, mulai dari nol itu nol penyesuaian regulasi, bukan nol pengusulan. Tidak mungkin perjuangan kita dari 2009 itu terus misalkan setelah berganti periode itu justru mentah, tetapi nol yang dimaksud oleh Ibu tadi adalah nol penyusunan regulasinya, karena ada beberapa perubahan regulasi dari 32, 22, 32 kemudian 23. Nah alhamdulillah kemudian tertuang juga di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan penyusunan perundang-undangan, di mana naskah akademis ini menjadi syarat mutlak bagi penyusunan undang-undang. Jadi adik-adik jangan salah menafsirkan bahwa nol yang dimaksud tadi adalah semua proses dari awal itu justru diulang dari nol, enggak, tetapi nol yang dimaksud tadi adalah nol dari penyesuaian regulasi. Kira-kira seperti itu Bu ya. Jadi bukan nol pengusulan. Kalau nol dari pengusulan sia-sia dong kami mengusulkan kemarin, kan begitu. Nah jadi insya Allah ini yang menjadi persoalan adalah nol dari naskah akademik. Kenapa? Karena penyesuaian dari regulasi tadi dari Undang-Undang 23, Undang-Undang 32 ke 23, kemudian itu disesuaikan menjadi dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Memang yang dibutuhkan adalah sebuah naskah akademik. Mungkin lebih lengkapnya mungkin ada tambahan berkaitan dengan moratorium sama inisiatif DPR ini, kira-kira bagaimana Mas berkaitan dengan penyusunan naskah akademik. Nah artinya kita sudah dengarkan tadi bahwa pernyataan dari adik-adik tadi bahwa moratorium ini belum dicabut. Nah terus bagaimana hubungannya dengan inisiatif DPR? Sebenarnya nggak ada hubungan ya. Moratorium itu produk birokrasi, produk presiden. Inisiatif DPR adalah kebijakan politik DPR yang melakukan usulan. Tetapi mungkin biar lebih memuaskan adik-adik, saya mohon Mas Hendro bisa menjelaskan sedikit. Terima kasih. Silakan. Terkait dengan moratorium tadi sudah disinggung sebenarnya sama Ketua Tim Bu Dani. Jadi kami di DPR tidak dalam kapasitas memberikan pernyataan tentang moratorium itu berlaku atau tidak, karena itu ruangnya pemerintah dan presiden dalam hal ini dan pembantunya. Jadi kalau di DPR
itu punya mekanisme sendiri untuk rancangan penyusunan undang-undang. Bisa melalui, karena untuk penyusunan undang-undang ini bisa jadi usul awal itu bisa dari pemerintah. Yang pertama, pemerintah yang punya kepentingan untuk penyusun undang-undang, karena penyusun undang-undang di sini menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 adalah pemerintah dan DPR. Karena itu pemerintah bisa mengusulkan rancangan undang-undang dan DPR itu juga bisa mengusulkan rancangan undang-undang. Nah, siapa DPR itu? DPR bisa jadi anggota, orang per orang anggota DPR, usul inisiatif DPR. Bisa jadi dari badan-badan kelengkapan di DPR, bisa komisi, bisa badan legislasi, dan lain-lain. Artinya terkait dengan pemekaran tadi juga sudah dijelaskan sama Bu Opi tentang usul inisiatif tentang prolegnas. Jadi begini, setiap 5 tahun pemerintah dan DPR menyusun yang namanya program legislasi nasional. Apa saja undang-undang dasar, undang-undang yang akan dibahas dalam 5 tahun itu masuk di dalam long list namanya. Nah, apakah pemekaran DOB ini masuk di dalam long list? Ternyata kalau kita lihat di 2019 setelah ditetapkan oleh anggota baru DPR, presiden juga baru gitu kan, rapat dengan DPR menyusun bersama daftar prolegnas, program legislasi nasional selama 5 tahun. Tidak ada masuk itu. Tetapi dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara undang-undang penyusunan perundang-undangan itu dimungkinkan yang namanya daftar kumulatif terbuka, sehingga di tengah-tengah masa prolegnas 5 tahun itu kita bisa mengusulkan, pemerintah boleh mengusulkan, anggota DPR atau badan di dalam DPR juga boleh mengusulkan. Nah, dari daftar kumulatif terbuka itu nanti masuk ke dalam prolegnas prioritas. Prolegnas prioritas itu disusun per tahun. Nah, jadi yang daftar kumulatif terbuka tadi sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu dimasukkan di dalam prolegnas prioritas yang dibahas tahunan. Nah, contoh kita mau menyampaikan contoh yang ada undang-undang yang dibahas tadi kan dikenal istilah carry over. Carry over adalah pembahasan yang berlanjut dari undang-undang yang belum selesai pada masa satu periode untuk dilanjutkan kembali. Contohnya di undang-undang KUHP. Undang-undang KUHP itu ini sudah berapa puluh tahun? 30 tahun atau berapa tahun sudah diusulkan, sampai hari ini aja belum diketok. Itu tapi menjadi carry over. Artinya pembahasan yang terdahulu itu tidak dihapus, tidak dimulai dari nol lagi, tetapi ada yang kemudian tidak masuk di dalam carry over, maka otomatis dia harus pembahasannya mulai nol lagi di dalam persidangan DPR dan mekanisme di dalam DPR. Nah, sekali lagi kalau terkait dengan kembali lagi ke soal moratorium, kami bisa menyampaikan karena ini juga ada titipan dari inisiator undang-undang ini, kalau moratorium itu urusannya pemerintah, DPR tidak ada kaitannya, sehingga pembahasan ini semuanya nanti lewat badan legislasi. Dan kebetulan yang mengusulkan undang DOB tentang Parigi, kemudian Tomini Raya dan Motong ini adalah ketua badan legislasi yang anggota DPR dari Sulawesi Tengah ini, sehingga kita punya ada harapan untuk ke situ. Nah, berapa waktu lama yang dibutuhkan? Kita tidak bisa, tadi sudah disampaikan, ada yang sampai 20 tahun, ada yang 15 tahun, tapi ada yang 3 bulan selesai juga. Contohnya Undang-Undang Ciptaker kemarin, itu 3 bulan dibahas, maraton siang malam selesai gitu. Tergantung political will dari pemerintah dan pimpinan di DPR sebenarnya, sehingga kita tidak bisa menyajikan, kita hanya bisa menjelaskan prosesnya. Tugas kita yang datang hari ini ke sini hanya selesai pada naskah akademik dan rancangan. Nah, proses berikutnya ini menjadi bahas, diserahkan kepada badan legislasi, nanti ada proses harmonisasi. Nah, proses harmonisasi ini memungkinkan, di dalam proses harmonisasi memungkinkan badan legislasi, karena kebetulan saya tenaga ahli di badan legislasi untuk mengundang Bapak Ibu semuanya dalam RDPU namanya,
rapat dengar pendapat umum. Jadi untuk mendengar Bapak Ibu semuanya diundang ke Jakarta ke rapat badan legislasi untuk mendengarkan aspirasi secara resmi, dan itu direkam semuanya. Nah, proses RDPO harmonisasi itu berapa lama? Biasanya, saya menyampaikan saja, biasanya program legislasi yang disusun oleh Balik setiap satu undang-undang itu adalah bebannya 3 bulan. Lama waktu penyusunannya. Tapi bisa juga kemudian ketika 3 bulan sudah selesai, ya dilanjutkan di bulan berikutnya, karena ada masa persidangan. Nah, setiap satu undang-undang ada batas waktunya pembahasannya. Ketika sudah selesai masa sidang, kalau ini belum selesai ya diusulkan lagi. Kalau belum selesai ya diusulkan lagi. Nah, sampai ada yang 20 tahun begitu lah kira-kira. Cuma ada yang cepat juga, tergantung politik. Sehingga kita kapasitas Bapak Ibu semuanya supaya kemudian ekspektasinya juga tidak kemana-mana kepada tim ini. Tim ini hanya sampai menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Setelah itu selesai. Setelah itulah kemudian proses politik. Jadi kalau kami tidak ada proses politiknya, kami ini semuanya secara ilmiah, secara objektif menyajikan data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan undang-undang, tata cara penyusunan undang-undang. Itulah perangkat yang dibutuhkan DPR. Jangan sampai kemudian karena banyak peristiwa undang-undang belum selesai, sudah ditunggu kapan mau digugat di Mahkamah Konstitusi. Yang semacam itu, contoh itu ada. Tetapi kalau memang ini sudah menjadi kesepakatan bersama secara politik di DPR dan masyarakat juga mendukung secara sepenuhnya, maka gugatan-gugatan itu juga tidak bisa diantisipasi sejak dini. Karena itu kami tim perancang undang-undang tentu akan menyusun materi-materi supaya menutup celah terjadinya gugatan-gugatan yang dilakukan pasca penetapan undang-undang itu. Intinya di situ. Mungkin itu Pak David, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak. Untuk closing statement silakan Dinda Chandra Setiawan menyampaikan. Halo Mas Swastiastu, saya hormati Bapak Bupati dan seluruh PD, Istimewa tamu tim pusat perencanaan undang-undang Badan Keahlian DPR RI di tempat ini. Saya langsung pada closing statement kami. Saya dari Komunitas Pemuda Lintas Etnis dan Agama di wilayah DOB Calon Kabupaten Motong ingin menyampaikan pertama bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Parigi Motong, telah kami lakukan backup secara keseluruhan. Artinya pemerintah daerah dalam hal ini telah bersama-sama unsur masyarakat dan elemen lainnya untuk kemudian mendorong progres percepatan DOB Kabupaten Motong. Olehnya itu, yang kedua kami sampaikan bahwa kaitannya dengan kesiapan dan ketersediaan lokasi yang ada di wilayah calon DOB Kabupaten Motong, khusus di wilayah DOB calon Kabupaten Motong ini, tentu itu data-datanya sudah ada, tetapi sedikit kami sampaikan ulasannya bahwa lokasi tanah ulayat yang merupakan tanah leluhur dari Bapak Bupati Parigi Motong, Bapak Haji Samsul Tombolo Tutu, sekitar kurang lebih 500 sekian hektar yang berada di bagian timur posisi kita ini, itu dipersiapkan oleh beliau untuk diwakafkan atau dibahkan untuk dalam rangka mendongkrak percepatan pemekaran DOB Kabupaten Motong. Selanjutnya, Kepala Desa Palapi juga sudah mempersiapkan lokasi cadangan calon perkantoran DOB Kabupaten Motong sekitar 38 hektar di bagian utara posisi kita berada. Selanjutnya, Kepala Desa Karya Agung pun juga bersama unsur masyarakat telah menyiapkan kurang lebih 48 hektar ada di bagian posisi utara dari posisi kita berada sekarang. Olehnya itu, apa-apa yang berkaitan dengan kebutuhan data-data, kami dari lintas komunitas pemuda lintas etnis maupun agama di wilayah DOB calon Kabupaten Motong sangat mendukung apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Kami berharap rekan-rekan Karang Taruna, rekan-rekan komite independen bersama seluruh stakeholder maupun komponen OKP yang ada di wilayah DOB calon Kabupaten Motong ini, ayo sama-sama. Sekali lagi, tim ini akan hadir ke sini, itu akan ada waktunya lagi ke depan. Mungkin waktunya akan disampaikan, tetapi kami ingin berharap bahwa ayo sama-sama semua komponen muda di wilayah DOB calon Kabupaten Motong sama-sama kita bergerak untuk mempersiapkan bagaimana skema kedatangan beliau-beliau ini dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan
dalam rangka memastikan kesiapan kita apakah benar-benar DOB ini dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah X Kecamatan Motong. Soal kemudian apakah itu moratorium dan seterusnya itu adalah urusan mereka di Jakarta. Urusan kita di wilayah DOB calon Kabupaten Motong adalah memastikan kebutuhan ini dapat terjangkau untuk kemudian sama-sama kita dorong. Itu kira-kira yang penting untuk kemudian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri satu kerajaan